Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen kita, Ibu Lia Kurniawati MPD. Dan selamat siang kepada teman-temanku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini bersama saya Istiqomah dan kembali lagi bersama Farah Nur Aminah. Hari ini kita akan belajar tentang seni keterampilan dengan materi melipat, menggunting, dan menempel. Konsep dasar seni 3M. Apa sih 3M itu? 3M adalah menggunting, melipat, dan menempel. Pengertian tentang menggunting. Is Anwar pada tahun 1982, menggunting adalah suatu contoh khas tentang menggeser sebagian bahan. Senada dengan itu, menurut Sumanto pada tahun 2005, menggunting adalah merupakan teknik dasar untuk membuat aneka bentuk kerajinan, bentuk hiasan, dan gambar dari bahan kertas dengan memakai bantuan alat pemotong. Berdasarkan cara pembuatannya dapat dibedakan, yaitu menggunting secara langsung dan menggunting secara tidak langsung. Secara langsung yaitu menggunting lembaran kertas dengan alat gunting sesuai bentuk yang dibuat. Cara tidak langsung yaitu menggunting dengan melalui tahapan melipat terlebih dahulu pada lembaran kertas, baru dilakukan pengguntingan. Amelia dalam Nia Nurida pada tahun 2012 menyatakan bahwa kegiatan menggunting tidak hanya menyenangkan. Kegiatan menggunting melatih motorik halus anak dimulai dari garis lurus, garis zigzag, garis lengkung, bentuk geometri, hingga pola-pola lainnya. Kegiatan menggunting ini bertujuan untuk melatih koordinasi tangan dan mata yang merupakan persiapan menulis. Yang kedua, melipat. Menurut Maya Hirai pada tahun 2007, dalam bukunya Origami mengemukakan bahwa melipat atau origami adalah sebuah seni melipat kertas. Artinya, dengan bahan dasar kertaslah kreativitas seni ini dilakukan dan dikembangkan. Bila kemudian ada yang menggunakan bahan plastik, aluminium foil, kain, dan bahan-bahan lain selain kertas, hal tersebut merupakan perkembangan selanjutnya yang banyak dilakukan oleh para seniman. Akan tetapi, secara prinsip, kertaslah yang menjadi media dasar origami. Melipat atau origami secara bahasa melipat atau origami berasal dari sebuah istilah Jepang, yakni oru, berarti melipat, dan kami atau gami berarti kertas. Dapat disimpulkan bahwa melipat atau origami adalah seni melipat kertas untuk membentuk karya 3 dimensi dan meremas kertas lalu membentuknya kembali, merupakan karya rupa 3 dimensi yang ekspresif. Ketiga, menempel. Dalam Kamus KBBI pada tahun 2002, halaman 124, menempel diartikan sebagai meletakkan sesuatu dengan lem atau perekat. Senada dengan itu, Marta Kristianti pada tahun 2009, halaman 93, menyatakan bahwa kegiatan menempel adalah salah satu kegiatan yang menarik minat anak-anak karena berkaitan dengan meletakkan dan merekatkan sesuatu sesuka mereka. Menempel merupakan proses setelah menggunting. Sedangkan Andang Ismail pada tahun 2005, halaman 232, menempel adalah aktivitas menyusun benda-benda dan potong-potongan kertas dan sebagainya yang ditempelkan pada bidang datar dan merupakan kesatuan karya seni. Proses dalam menempel mempunyai tujuan motorik yang sangat nyata, karena dalam menempel, potongan gambar diperlukan ketelitian, kesabaran, keterampilan dalam proses penempelan gambar. Untuk kegiatan menempelkan gambar telah disediakan tempat yang biasanya sudah ada batas-batasnya, yaitu ruangan kosong atau kertas kosong.
Menurut pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menempel merupakan kegiatan melekatkan sesuatu dengan lem dan menempelkannya pada bidang datar. Di dalam menempel dibutuhkan ketelitian, kesabaran agar menghasilkan karya yang indah. Tahapan kegiatan menggunting, melipat, dan menempel. Sumanto pada tahun 2005 halaman 109 menyatakan bahwa secara umum tahapan menggunting, melipat, dan menempel sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama adalah tahap persiapan, dimulai dengan menentukan bentuk, ukuran, warna kertas yang digunakan, juga dipersiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk menggunting, melipat, dan menempel. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu melakukan pengguntingan kertas tahap demi tahap. Yang ketiga, tahap penyelesaian, yaitu menempelkan hasil guntingan dan lipatan di atas bidang gambar atau kertas kosong. Media dari kegiatan. Media dalam menggunting, melipat, dan menempel menurut Anna Yuliani pada tahun 2011 halaman 24 adalah yang pertama, gunting. Gunting digunakan oleh anak sebaiknya dipilih bentuk gunting yang bagian ujungnya tidak runcing atau tumpul dan bundar, tetapi tajam, namun bagian pegangannya dilapisi plastik sehingga tetap aman digunakan. Yang kedua, kertas. Kertas yang digunakan dapat bermacam-macam, meliputi kertas berwarna, kertas gambar dengan ukuran bervariasi, kertas koran, kertas origami, kertas karton, dan lainnya. Yang ketiga, lem. Lem digunakan untuk menempelkan hasil guntingan pada kertas sehingga lem yang digunakan adalah lem kertas. Manfaat dari kegiatan menggunting, melipat, dan menempel. Sandra Talogo pada tahun 2008 menyatakan bahwa manfaat dari menempel dan menggunting adalah A. Melatih motorik halus. Menggerak-gerakkan gunting, mengikuti alur guntingan kertas merupakan kegiatan yang efektif untuk mengasah kemampuan motorik halus anak. Begitu juga dengan kegiatan menempel. Membuka parekat, lalu menempelkan di tempat yang sudah ditentukan membuat jari jemari anak jadi lebih terlatih. B. Melatih koordinasi tangan, mata, dan konsentrasi. C. Mengingat semua ini bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan otak yang lebih maksimal, mengingat di usia ini merupakan masa pertumbuhan otak yang sangat besar. D. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika anak berhasil menggunting dan menempel, anak akan melihat hasilnya. Hal ini merupakan suatu pujian positif yang akan meningkatkan kepercayaan dirinya untuk melakukan kegiatan tersebut. E. Ungkapkan ekspresi. Menggunting dan menempel dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan ekspresi dan kreativitas anak. F. Mengasah kognitif. Koordinasi mata dan tangan pada kegiatan menggunting dan menempel akan menstimulus kerja otak sehingga kemampuan kognitif anak pun akan makin terasa. Kelebihan dan kekurangan dari kegiatan menggunting, melipat, dan menempel. Kelebihan. Alat dan bahan yang digunakan mudah dikreasikan menjadi bentuk yang menarik. Melatih kesabaran anak dalam melakukan proses kegiatan. Alat dan bahan mudah ditemukan di sekitar anak, dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak, membuat anak belajar mengenai ukuran dan bentuk yang diinginkan serta keakuratannya, meningkatkan citra diri dan bakat anak. Saat bermain origami, anak akan terbiasa belajar mengikuti instruksi. Gaya runut. Kekurangannya adalah keamanan anak saat menggunakan media seperti gunting akan mengkhawatirkan penyalahgunaan benda tersebut sehingga mengakibatkan anak terluka jika tidak diawasi oleh guru. Saat menggunting, melipat, dan menempel, anak cenderung terlalu lama sehingga akan menghabiskan banyak waktu.
Anak akan cepat bosan jika melakukan aktivitas yang terlalu lama dan tidak ada kreativitas dari guru. Metode menggunting, melipat, dan menempel. Yang pertama adalah pemberian tugas. Dengan penerapan metode pemberian tugas melalui kegiatan mes, maka pembelajaran akan tercipta suasana yang aktif dan menyenangkan. Sehingga tujuan pembelajaran akan tersampaikan dengan baik, dan yang terpenting adalah anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan dengan cara metode pemberian tugas dan mempraktikkan langsung sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan yang mereka dapat. Dengan demikian, secara perlahan, perkembangan motorik halus anak akan meningkat dengan adanya rangsangan praktik kegiatan yang mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode Meronson. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan. Selain penggunaan metode pembelajaran yang tepat, penggunaan media pembelajaran juga sangat penting karena untuk meningkatkan kognitif anak memerlukan media yang konkret. Yang ketiga, tanya jawab. Adanya percakapan yang dilakukan antara guru dan peserta didik membuat pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan dengan optimal. Begitu pula pada anak usia dini, di mana anak-anak sangat membutuhkan penjelasan yang lebih tepat dan jelas atau konkret dari setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya termasuk miras. Aspek penilaian dari kegiatan menggunting, melipat, dan menempel. Menurut Sumanto pada tahun 2005 halaman 153, pengamatan yang dapat diperhatikan oleh guru pada saat menerapkan metode menempel terdiri dari beberapa aspek ya. Yang pertama itu antusias. Antusias anak dalam melakukan kegiatan dapat dilihat dari semangat dan keceriaannya dalam melakukan kegiatan menggunting dan menempel. Biasanya, anak yang memiliki semangat yang tinggi selalu ingin menjadi yang pertama memulai dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang B. Ketelitian. Dalam mewarnai, menggunting, dan menempel sangat diperlukan ketelitian karena motorik halus anak yang baru mulai terbentuk maka akan sangat mudah melihat dan menilai ketelitian anak dalam menggunting dan menempel. Masih banyak anak yang masih ada anak yang menggunting gambar tidak menggunting garis gambar dan masih ada anak yang nempel di tempat yang tidak tepat. Yang C. Ketepatan. Ketepatan anak dalam menggunting gambar sesuai perintah guru dan ketepatan anak menempel pada gambar yang telah disediakan juga merupakan indikasi bahwa motorik halus anak sudah berkembang. E. Ketekunan. Bagi anak yang tidak memiliki semangat dalam menggunting dan menempel, maka kegiatan ini akan sangat membosankan. Hal ini biasanya ditandai dengan cara anak menggunting dengan asal-asalan sehingga terkesan dipaksakan. Semuanya, semoga bermanfaat ya.